Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi ila yaumil wafa, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Insyaallah kita akan melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Jami'ul Ulumi wal Hikam, dan kita masuk pembahasan tentang amalan yang dimasuki oleh riya. Di pertemuan yang telah lalu kita telah membahas jenis yang pertama, yaitu bahwa terkadang amalan itu dia pemicunya karena riya seutuhnya. Motivasi untuk melakukan amalan tersebut adalah riya seutuhnya, hanya untuk dilihat oleh makhluk, untuk tujuan dunia. Dan ini adalah keadaan orang-orang munafik di dalam salat-salat mereka. Dan riya yang jenis pertama ini hampir-hampir saja tidak ada dari orang mukmin di dalam salat mereka, baik fardu maupun nafil. Begitu juga pada puasa mereka, tapi terkadang muncul di dalam sedekah, berhaji, ya amalan-amalan yang zahir, atau amalan yang dapat dirasakan manfaatnya oleh orang lain. Karena pada amalan yang seperti itu sangat berat untuk menumbuhkan keikhlasan dan menghilangkan riya. Dan orang muslim sadar, mereka yakin kalau amalan yang tercampuri dengan riya itu akan habit. Amalan yang dia karena riya seutuhnya itu akan hilang, tidak akan berguna. Dan seseorang yang melakukan hal itu akan mendapatkan murka dan azab Allah. Kemudian jenis yang kedua, seperti biasa, yang tidak tahu rakatnya dirakatkan, dan yang tidak tahu terjemahnya diterjemahkan. Wa taratan yakunul amalu lillahi wa yusyarikuhu riya'u fa in syarakahu min asrihi fannususus sahihatu tadullu ala butlanihi wa hubutihi aydha. Wa taratan yakunul amalu lillahi, dan terkadang amalan yang seharusnya hanya untuk Allah, amalan yang seharusnya untuk Allah, ikhlas dipersembahkan kepada Allah, tapi apa? Wa yusyarikuhu riya'u, dimasuki oleh riya. Riya memasukinya. Riya memasukinya. Dan lihat di sini. Fa in syarakahu min asrihi, apabila riya memasukinya dari awalnya, sejak awalnya riya sudah memasuki amalan tersebut. Sejak awal dia ingin melakukan sholat itu karena memang ingin dilihat, karena memang ingin dipuji, ingin disanjung. Sejak awal ia membaca Al-Quran karena memang ingin dilihat, ingin dipuji, ingin didengar. Sejak awalnya. Min aslihi. Fa in syarakahu min aslihi, maka bagaimana keadaan amalannya?
fan nususus sahihatu tadullu ala butlanihi wa hubutihi aidan. Maka nas-nas yang sahihah, nas-nas itu dia mencakup Al-Quran dan hadis ya. Dalil-dalil yang sahihah menunjukkan atas batalnya amalan tersebut, ala butlanihi, batalnya amalan tersebut, wa hubutihi, dan hangusnya amalan tersebut juga. Batal dan hangus, nggak ada apa-apa. Di dalam sebuah hadis, wa fi sahihi Muslim, ya sekarang sudah mulai memaparkan hadisnya ya. Adapun jenis yang kedua ini insya Allah paham ya. Apabila amalan dimasuki oleh riya sejak awalnya bukan karena Allah, karena ingin dilihat dan seterusnya, maka amalan tersebut batal dan hancur. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari sahabat Abu Hurairah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu tabaraka wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam hadis qudsi. Zubair, qum ya Zubair. Ana aghna syuraka'i 'ani syirki. Aku adalah zat yang paling tidak butuh terhadap perserikatan. Aghna, yang maha tidak butuh. Ghani, maha kaya ya. Aku adalah zat yang maha kaya, maha tidak butuh dari persekutuan. Man amila amalan, barang siapa yang melakukan suatu amalan, asyraka fihi ma'i ghairi, dia mensyirikan di dalam amalan tersebut ma'i, ya, asyraka mensyirikan, fihi, hi itu kembali kemana? Amalan. Barang siapa yang melakukan suatu amalan, asyraka mensyirikan fihi pada amalan tersebut, ma'i bersamaku, ghairi dengan selainku, dia mensyirikan dalam amalan tersebut bersama Allah dengan selain Allah, menduakan Allah berarti. Taraktuhu wa syarikahu, maka aku meninggalkannya dan sekutunya. Allah sangat tidak butuh, maha tidak butuh dengan perserikatan. Maka tatkala orang dia misalnya membaca Al-Quran 80% ingin mendapatkan keridhaan Allah, 20% agar ingin dilihat, maka pada hakikatnya dia amalannya hanya untuk ingin dilihat. Allah tidak menerima sedikit pun perserikatan itu, walaupun sedikit perserikatannya. Tapi nanti terdapat perselisihan ya. Apalagi kalau misal seorang dia beramal sejak awalnya agar ingin dilihat, maka Allah tidak butuh terhadap amalan tersebut. Wa kharraja al-Imam Ahmad an Shaddad ibn Aus, an Shaddad ibni Ausin, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad dari Shaddad ibni Aus, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, tadi ada yang ketinggalan ya. Kita baca dulu yang ketinggalan tadi. Wa kharrajahu Ibnu Majah wa lafduhu fa ana minhu bariun, maka aku darinya berlepas diri. Wa huwa lilladzi asyraka, dan dia kepada sesuatu yang ia perserikatkan. Kita lanjut lagi. Wa kharrajal Imam Ahmad an Shaddad ibn Aus ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man shalla yura'i faqad asyrak, wa man shama yura'i faqad asyrak, wa man tasaddaqa yura'i faqad asyrak. Man shalla yura'i, barang siapa salat
yurai, dia agar ingin dilihat, maka sungguh dia telah mempersyirikkan Allah. Wa man shoma yurai, dan barang siapa yang berpuasa agar ingin dilihat, faqad asyrak, maka sungguh dia telah mensyirikkan Allah. Wa man tasaddaqa yurai, dan barang siapa yang bersedekah agar ingin dilihat, maka sungguh dia telah mensyirikkan Allah. Wa inna Allah azza wa jalla yaqul ana khairu qasimin liman asyraka bi syai'an fa inna juddata amalihi qalilatun wa kathiratun li syarikihi alladhi asyraka bihi ana anhu ghaniyun. Perhatikan ini. Ana khairu qasimin, aku adalah sebaik-baik pembagi, kata Allah. Liman asyraka bi syai'an, bagi orang yang mensyirikkan denganku kepada sesuatu, aku adalah sebaik-baik pembagi terhadap orang yang mensyirikkan denganku sesuatu. Mensyirikkan denganku agar ingin dilihat, disanjung, sesuatu. Fa inna juddata amalihi, maka sesungguhnya kesungguhan amalannya. Juddah itu kesungguhan. Qalilatun au kathiratun, sedikit atau banyaknya, li syarikihi alladhi asyraka bihi, untuk sekutunya yang dia mempersekutukan dengannya. Ana anhu ghaniyun, aku dari amalan tersebut sangat tidak membutuhkan. Jadi di sini kata Allah, aku adalah sebaik-baik pembagi. Apabila ada hambanya melakukan sesuatu amalan 50%, 60% untuk Allah, 40% untuk selain Allah, maka Allah berikan semuanya. Allah nggak ngambil sedikit pun. Allah berikan semuanya itu kepada apa yang diperserikatkan. Allah tidak mengambil 60%, kemudian 40%-nya untuk yang diperserikatkan, tidak. Tapi Allah berikan semuanya, udah. Lihat di situ, fa inna juddata amalihi qalilatun wa kathiratun li syarikihi alladhi asyraka bihi ana anhu ghani. Karena sesungguhnya kesungguhan amalannya sedikit dan banyaknya untuk yang diperserikatkannya. Aku adalah zat yang maha tidak membutuhkan. Ana anhu ghani, tidak membutuhkan itu. Oleh karena itu Allah SWT mengatakan ana khairu qasimin, aku adalah sebaik-baik pembagi. 70% untuk Allah, 30% untuk selain Allah. Allah berikan semuanya 100% kepada selain Allah tersebut. Allah gak butuh kepada amalan tersebut. Dan ini bahayanya riya. Kemudian lanjut lagi, wa kharrajal Imam Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Abi Sa'id bin Abi Fadalata wa kana min as-sahabati qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kharrajal Imam Ahmad, dan dikeluarkan oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi wa Ibnu Majah min hadithi Abi Sa'id, dari hadis Abi Sa'id ibni Abi Fadalah, wa kana minas sahabah, dan beliau adalah termasuk dari kalangan sahabat radhiyallahu taala anhu. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lihat di sini, idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina liyaumin la raiba fihi nada munadin man kana asyraka fi amalin amilahu lillahi azza wa jalla
falyatlub thawabahu min indi ghairillahi azza wa jalla fa innallaha aghna syuraka'i 'anil syirki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jama'a Allahul awwalina wal akhirin." Masih ngantuk Zubair? Masih. Apabila Allah mengumpulkan al-awwalin, orang yang paling pertama, wal akhirin, dan orang yang paling terakhir, semuanya dari orang yang paling pertama hingga yang paling terakhir, liyaumin, pada suatu hari yang la raiba fi, yang tidak diragukan lagi hari tersebut. Nada munadin, ada yang menyeru, ya. Menyeru penyeru, gitu. Ada penyeru yang menyeru. Apa yang diserukan? Man asyraka fi amalin, barang siapa yang mensyirikkan dalam suatu amalan, amilahu lillah, yang amalan tersebut seharusnya untuk Allah. Amilahu, ya, dia mengamalkannya yang seharusnya untuk Allah, tapi dia mensyirikkan Allah pada amalan tersebut yang seharusnya hanya untuk Allah. Maka apa? Falyatlub thawabahu min indi ghairillahi, maka mintalah ganjarannya kepada selain Allah. Min indi, dari sisi selain Allah. Min indi ghairillahi, dari sisi selain Allah. Minta kepada dia. Fa innallaha aghna syuraka'i 'anil syirki, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha tidak butuh dari perserikatan. Wa kharrajal Bazzaru fi musnadihi min hadithi Dhahhak ibn Qais ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dikeluarkan oleh Bazzar dalam musnadnya dari hadis Dhahhak bin Qais dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, innallaha azza wa jalla yaqulu ana khairu syarikin faman asyraka ma'i syarikan fahuwa li syariki. Innallaha azza wa jalla yaqul, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, ana khairu syarikin, aku adalah sebaik-baik perserikatan. Faman asyraka ma'i syarikan, barang siapa yang memperserikatkan bersamaku suatu perserikatan, barang siapa yang menduakanku dengan apapun itu, siapapun itu, fahuwa li syariki, maka dia untuk perserikatanku, yaitu untuk orang tersebut, untuk zat yang diperserikatkannya itu, bukan untuk Allah. Itu maksudnya. Ana khairu syarikin, aku adalah sebaik-baik perserikatan. Barang siapa yang memperserikatkan bersamaku suatu perserikatan, maka dia untuk perserikatkanku. Allah tidak mengambil amalan tersebut, itu maksudnya ya. Tapi dia amalannya untuk perserikatan Allah. Ya ayuhan nasu akhlisu a'malakum lillahi azza wa jalla. Wahai sekalian manusia, ikhlaskanlah amalan kalian untuk Allah. Fa innallaha la yaqbalu minal a'mali illa ma ukhlisa lahu. Fa innallaha, karena sungguhnya Allah, la yaqbalu minal a'mali, tidak menerima amalan-amalan, illa ma ukhlisa lahu, kecuali apa yang diikhlaskan untuknya. Lihat di sini. Wala taqulu hadza lillahi walirrahimi fa innaha lirrahimi wa laysa lillahi minha syai'un. Wala taqulu hadza lillahi wa liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi fiha syai'un. Lihat. Wala taqulu, janganlah kalian katakan hadza lillahi, amalan ini untuk Allah, walirrahimi, dan untuk persaudaraan. Ya, jadi untuk selain Allah.
untuk Allah dan juga untuk selain Allah. Berarti dia memperserikatkan, menduakan. Maka apa kata di situ Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi? Fa innaha lirrahimi. Maka sesungguhnya amalan tersebut untuk persaudaraan. Allah enggak ngambil, Allah enggak menerima. Walaysa lillahi minha syai'un. Dan tidak ada untuk Allah darinya sedikit pun. Ya, apabila seseorang melakukan amalan ini untuk Allah dan ini untuk tali persaudaraan, maka pada hakikatnya itu hanya untuk tali persaudaraan. Allah tidak mengambilnya sedikit pun karena Allah menolaknya. Allah enggak terima, Allah enggak ridho apabila diperserikatkan. Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan hadza lillahi wa liwujuhikum fa innaha liwujuhikum wa laysa lillahi fiha syai'un. Hadza lillahi, ini untuk Allah dan untuk wajah-wajah kalian. Ini untuk Allah dan ini untuk kalian, itu amalannya. Fa innaha liwujuhikum, maka sesungguhnya amalan tersebut untuk wajah-wajah kalian, bukan untuk Allah. Allah tidak mau mengambilnya apabila terdapat perserikatan. Wa laysa lillahi fiha syai'un, dan tidak ada untuk Allah dalam amalan tersebut sedikit pun. Ya, Masya Allah, antum banyak menemukan hadis-hadis yang belum pernah antum dengar sebelumnya kan? Banyak sekali faedah yang bisa antum ambil di sini. Wa kharraja an-Nasa'i bi isnadin jayyidin an Abi Umamah al-Bahili anna rajulan jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Wa kharraja an-Nasa'i, dan dikeluarkan oleh Imam Nasa'i bi isnadin jayyidin, dengan isnad yang baik, an Abi Umamah al-Bahili, dari Abi Umamah al-Bahili, anna rajulan, bahwasanya terdapat seorang lelaki, jaa ila Rasulillah, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia berkata, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah. Faqal, ya Rasulullah. Dan ini sudah kita lalui ya, tentang orang yang berjihad bukan karena Allah. Ara'aita rajulan ghaza yaltamisul ajra wa dzikra. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita rajulan, bagaimana pendapatmu terhadap seorang lelaki? Ara'aita, bagaimana pendapatmu? Rajulan, terhadap seorang lelaki. Ghaza, yang berperang, yaltamisul ajra wa dzikra, agar mendapatkan upah. Al-ajra itu upah. Wa dzikra, dan penyebutan nama, yaitu agar disebut-sebut namanya. Oh, fulan berperang dengan Rasulullah di perang ini dan itu, agar disebut-sebut, disanjung. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la syai'a lahu, tidak ada sesuatu baginya, enggak dapat apapun. Fa'adaha thalatha marratin, yaqulu lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la syai'a lahu. Fa'adaha thalatha marratin, maka laki-laki tersebut mengulang pertanyaan yang semisal 3 kali. Ya, ketika dijawab la syai'a lahu, araita rajulan ghazal yaltamisul ajra wa dzikra, la syai'a lahu, araita rajulan, dan sampai 3 kali itu. Maka Rasulullah SAW menjawab, la syai'a lahu, tidak ada sesuatu baginya, enggak dapat apapun. Tsumma qala, kemudian Rasulullah SAW bersabda, innallaha la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuhu. Innallaha la yaqbalu minal amali, sesungguhnya Allah tidaklah menerima suatu amalan, illa ma kana lahu khalisan, kecuali yang ikhlas hanya untuk Allah. Lahu, hanya untuk Allah. Wabtughiya bihi wajhuhu, dan ia mencari dengan amalan tersebut wajah Allah. Allah hanya menerima yang itu. Wa kharrajal hakimu min hadits Ibni Abbas, dikeluarkan oleh Al-Hakim dari hadis Ibni Abbas radhiyallahu taala anhuma, qala rajulun ya Rasulullah, ya, terdapat seorang berkata,
Ya Rasulullah, inni aqiful mauqifa uridu wajhallahi wa uridu ayyura mautini. Falam yarudda alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an hatta nazalat faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Perhatikan di sini. Dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma terdapat seorang lelaki yang bertanya, "Ya Rasulullah, inni aqiful mauqifa." Sesungguhnya aku berdiri al-mauqifa, di tempat berdiri. Berdiri di suatu tempat. Uridu wajhallahi, ya aku menginginkan wajah Allah. Aku berdiri ya, wallah alam berdiri di mana? Untuk apa? Aku menginginkan wajah Allah. Dan uridu ayyura mautini. Dan aku menginginkan agar dilihat tempatku. Ria, agar dilihat kan berarti. Maka apa? Falam yarudda alaihi Rasulullah. Maka Allah tidak membalasnya. Maka Rasulullah SAW tidak membalasnya. Tidak membalas pertanyaan tersebut. Tidak menjawabnya. Syai'an, sedikit pun. Hatta nazalat, sampai turun ayat. Faman kana yarju liqa'a rabbih. Barang siapa yang mengharap pertemuan terhadap Rabbnya. Falya'mal amalan salihah. Maka hendaknya dia beramal-amal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan tidak mensyirikkan dengan peribadatan terhadap Rabbnya kepada seorang pun, kepada apapun itu. Kalau ingin berjumpa kepada Rabbnya. Kemudian lihat di sini. Wa mimman ruwiya anhu hadzal ma'na wa annal amala idza khalatahu syai'un minar riya'i kana batilan. Ta'ifatun minas salafi minhum Ubadah ibn Samiti wa Abu Darda'i wal Hasanu wa Sa'id ibn al-Musayyib wa ghairuhum. Wa mimman ruwiya anhu hadzal ma'na, dan termasuk yang berpendapat dengan semakna ini, ya ruwiya diriwayatkan darinya dengan makna ini, yang berpendapat dengan sependapat ini, yaitu apa? Wa annal amala idza khalatahu syai'un minar riya'i kana batilan. Wa annal amala, dan bahwasanya amalan, idza khalatahu syai'un minar riya'i, apabila amalan, bahwasanya amalan apabila dicampuri, ya khalatahu dicampuri, syai'un oleh sesuatu dari riya, kana batilan, maka amalan tersebut batil, ditolak, enggak diterima. Dan ini adalah pendapatnya ta'ifatun minas salaf, sekelompok dari salaf. Minhum, sebagian mereka adalah Ubadah ibn Samit dan Abu Darda dan Hasan dan Sa'id ibn al-Musayyib dan selain mereka. Itu berpendapat apabila amalan dicampuri oleh riya, maka amalannya batil. Wa fi marasilil Qasimi ibnu wa fi marasilil Qasimi ibni Mukhaymaratin anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau di situ Mukhaymarata, ya, Mukhaymarata. Qala la yaqbalullahu amalan fihi mithqalu habbati khardalin min riya'in. Wa fi marasilil Qasimi ibni Mukhaymarata, dan dalam riwayat-riwayat mursal, ya nanti antum akan belajar dalam mustalah hadis, ada namanya hadis mursal, yaitu apa? Yang disandarkan kepada Nabi tanpa menyebutkan sahabat yang menceritakannya.
riwayat-riwayat mursal Qasim ibni Mukhaymarah dari Nabi SAW, beliau bersabda, la yaqbalullahu amalan, Allah tidak menerima suatu amalan, fihi yang pada amalan tersebut terdapat mithqalu habbati khardalin, sebesar atau seberat ya, mithqal, seberat biji sawi dari ria. Allah tidak menerima amalan yang di dalam amalan tersebut terdapat seberat biji sawi dari ria. Sedikit pun ada ria, Allah enggak terima. Wala na'rifu 'anis salafi fi hadza khilafan. Wa in kana fihi khilafun an ba'dil mutaakhirina. An ba'dil mutaakhirina. Wala na'rifu 'anis salafi fi hadza khilafan, dan kita tidak mengetahui dari salaf pada permasalahan ini perselisihan, enggak ada perselisihan dalam permasalahan ini dari para salaf. Wa in kana fihi khilafun an ba'dil mutaakhirin, walaupun pada permasalahan itu terdapat perselisihan dari sebagian orang-orang belakangan. Jadi para salaf itu berpendapat apabila amalan itu dicampuri oleh riya, baik di awal maupun di pertengahan, maka amalan tersebut batil, sia-sia, tertolak. Dan kita sudah sampaikan kesimpulannya kemarin ya. Apabila riya mencampuri di tengah-tengah amalan, terdapat perselisihan. Ada yang mengatakan amalannya ditolak, ada yang mengatakan amalannya diterima, karena pada asalnya dia itu karena Allah, tapi mendapatkan pahala sesuai dengan kadar keikhlasannya. Itu pendapat sebagian mutaakhirin, orang-orang belakangan. Tapi para salaf berpendapat tidak ada perselisihan di antara mereka bahwasanya amalan tersebut batil, sia-sia. Apabila ada amalan dicampuri oleh riya, baik di awal ataupun di pertengahan, amalannya batil. Itu dia maksudnya ya. Walaupun dicampuri sedikit sebesar biji sawi pun dari riya, maka Allah tidak menerimanya. Maka Allah tidak menerimanya. Masya Allah. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.